Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, bukan engkau yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih engkau dan saya. Maka dari itu saudara, kata-kata ini bukan berarti bahwa jikalau saudara itu belum bertobat, Yesus belum memilih engkau. Yesus kerap kali memilih orang sebelum orang itu bertobat. Sebelum orang itu mengerti. Ya sudah memilih. Maka dari itu saudara kita harus menyadari, kalau saya katakan kepada saudara bahwa waktu saya ketemu dengan Tuhan di Yerusalem, apa yang kamu minta? Kamu boleh minta apa saja yang kamu kehendaki aku berikan. Saya dituntun Roh Kudus meminta hanya satu. Meminta hanya satu. Apa? Menyenangkan hatinya Tuhan. Perhatikan saudara, aku minta hanya satu saja, menyenangkan hati. Beda enggak? Aku mau menyenangkan hati. Kamu nyanyi enggak? Kerap kali, aku mau menyenangkan hatinya Tuhan. Sama aku minta, aku dapat menyenangkan hatinya. Sama enggak? Sama enggak? Kalau saudara dan saya minta, itu usaha siapa? Tuhan. Kalau saudara yang mengatakan, aku mau menyenangkan hatinya Tuhan, usaha siapa? Hati saudara. Kita kerap kali mau menjadi orang pilihan Tuhan. Dengan cara kita. Kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, mau menggenapkan target. Dengan cara saudara tidak akan sampai. Saudara tidak akan sampai. Maka dari itu saudara, kita belajar akan panggilan Musa. Musa dipilih oleh Tuhan. Musa ditetapkan oleh Tuhan. Justru di tengah-tengah daripada penganiayaan, di mana anak laki-laki orang Israel harus dibunuh. Tapi Tuhan memilih Musa. Dan Tuhan yang mengatur langkah. Musa pada waktu dipilih masih bayi. Saudara dipilih Tuhan masih bayi atau sudah gede? Hah? Dalam kandungan. Pinter. Kalau saudara dan saya dipilih dari dalam kandungan, jadi kalau saudara bisa mengenal Tuhan, itu karya siapa? Hah? Tuhan. Betul? Tapi, ada tapi. Saudara turut berjuang enggak? Saudara turut berusaha enggak? Hah? Apa bedanya berjuang sama usaha? Beda, usaha itu cuma sekedar. Tapi kalau berjuang itu sampai mati. Beda saudara, makanya dinamakan pejuang ini beda. Mesti berani mati. Nah, maka dari itu saudara kita harus perhatikan, ada bagian kita yang kita harus bayar, ada bagian Tuhan. Supaya saudara jangan mengambil bagiannya siapa? Tuhan. Tetapi kita tidak sadar kita mengambil bagian Tuhan.
Saudara harus belajar benar-benar. Kenapa saya menangis terus kali ini? Saya tidak tahan. Saya diingatkan Tuhan. Saya sudah menikah, tapi belum lulus ujian. Dan saya mendapatkan mimpi. Itu 3 hari berturut-turut nyambung. Jadi mimpi itu enggak mimpi biasa, saudara. Hari ini mimpi gitu. Saya renungin, rebis. Besoknya malam mimpi lagi, nyambung. Jadi enggak ini terulang, enggak. Oh, saya ingat. Oh, di sini. Mimpi lagi. Terus hari ketiga, nyambung lagi. Dan ternyata, saudara, itu pelayanan, menetapkan pelayanan saya dan pengikutan saya. Pada waktu saya di mimpi pertama itu, saya ingat bahwa saya mau ikut Yesus. Karena saya dipanggil, saya ikut, saya mau. Tapi, saudara, nah ini, salah satu yang saya ceritakan ini adalah mimpi. Kalau saudara dan saya sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak. Umpamanya saudara ini warga negara Indonesia. Kemudian saudara sudah diangkat menjadi warga, pindah ke Amerika, jadi warga negara Amerika. Saudara ini belajar bahasa Inggris enggak? Kenapa? Sebab kamu jadi warga negara Amerika. Bahasanya Inggris. Nah, kamu ini warga negara surga enggak sekarang? Amin? Sudah belajar enggak bahasanya surga? Nah, ya gue. Loh, sudah berapa tahun jadi warga negara surga? Bertahun-tahun. Belum bisa bahasa surga. Bayangin. Bingung enggak kamu? Sebab saudara tahu, di surga nanti itu perkataan kita enggak banyak dipakai. Sebab lidah kita ini najis di hadapan Tuhan. Jadi salah satu bahasa roh. Tapi bahasa di surga itu tidak karunia lidah. Bahasanya apa? Rohmu ngomong gitu. Jadi kamu baru sedemikir sudah tahu. Jadi nanti di sana itu saudara tidak usah gini. Ngomong dulu dah. Mamanya saudara di tingkat bawah. Yang lain di tingkat atas. Nah, terus kepengen ketemu. Sebab kenal semua saudara. Jadi jangan khawatir enggak kenal. Saya sekarang saya tidak kenal saudara. Ya dah. Gue tanyain nama satu-satu, lupa. Jadi jangan tanya, Pak kenal aku enggak? Jangan, wis itu alergi buat saya. Sebab setiap kali mesti tanya ya, Pak ingat enggak saya? Aku bilang, mau dijawab enggak ingat, sombong. Dijawab ingat, bohong. Wong enggak ingat. Jadi jawabnya bagaimana? Ayo coba, saudara kepengen dijawab apa? Ya paling-paling cengar-cengir. Jadi terserah kamu nanggepnya bagaimana. Lalu bagaimana saudara? Bingung saya. Sebabnya apa? Bahasa sana itu gak usah ngomong. Contohnya pada waktu saya cuma mata saya gini lah. Tuhan ini bilang, kamu cari apa? Cari malaikat. Katanya cantik-cantik. Lalu Tuhan bilang, gak ada dosa di sini loh. Mikir malaikat cantik dosa. Sebab saya bekas mata panjang. Bekas loh ya. Jadi nanti jangan adanya ngantuk ngomong di sini. Oh Pak Yusya ya masih mata keranjang. Awas loh ya. Sebabnya apa? Yang kamu dengar itu selalu diputar-putar sampai saya bingung. Aku bilang, ribut nanti lagi. Saya ini, aduh, jadi hamba Tuhan itu sudah serba salah, saudara. Mesti salah. Pulang salah, enggak pulang salah. Jadi makanya saudara mesti kenali Tuhan. Bahasa Tuhan itu luar biasa. Pada waktu saya mau mendapatkan fitnahan, Tuhan ngomong sama saya 3 kali. Ngomongnya gini, bisa,
Aku mau tinggikan kamu. Aku bilang, aku gak suka, gak kepengen. Aku bilang, enggak, kau gak mau, ya aku mau. Ya suka mau, itu hak kamu. Habis itu di Bandung. Terus saya di khotbah di Kudus. Tuhan ngomong lagi, aku mau tinggikan kamu. Buat apa sih Tuhan? Itu harus. Satu kali ngomong lagi. Wah, mateng aku. Aku sudah tahu wataknya ini. Tuhan ngomong repot ini. Dan saya baca Alkitab, langsung ngomong, sebentar lagi Yesus ditinggikan. Aku bilang, mati disalib. Wah, gawat ini aku bilang. Waduh, itu bahasane Tuhan, itu lain, saudara. Benar, sebentar lagi difitnah habis-habisan saya. Waduh. Gara-gara apa? Istri saya mau mati, tidak jadi. Kalau tidak jadi mati, itu sing seneng aku apa kamu? Saya toh. Sebabnya aku tidak boleh kawin lagi. Wah, itu masalah. Loh, kalau mati boleh kawin lagi, lumayan. Loh, soalnya pada waktu itu saya masih umurnya 51. Jadi kan masih lumayan. Tapi Tuhan pesan, sebab saya sebetulnya tidak boleh kawin, saudara. Saya dulu sama istri saya itu tidak boleh kawin. Kenapa? Tuhan bilang, lebih baik kamu tidak kawin. Saya bilang, Tuhan, tidak bisa. Aku tahu watakku. Tidak kawin, bubar. Jadi hamba Tuhan. Waduh, susah mata keranjang. Aku bilang, tidak bisa Tuhan. Tuhan bilang, boleh, tapi harus bayar harganya. Ya. Dan janjian saya cuma sini. Setelah kawin, punya anak satu, silahkan. Apa saja yang kamu lakukan. Dan jangan main-main. Demikian saya menikah sama istri saya, punya anak Iin satu, umur 1 tahun. Langsung Tuhan ngomong. Persis ngomongan saya dengan Samuel. Saya ngalami di kamar, tidur jam 2, dipanggil. Nama saya dulu bukan Belum Yusa. Masih namanya Tongsin. Jadi dipanggilnya juga nama Tongsin. Jadi jangan, waduh sudah Yusa, belum. Dipanggil 3 kali. Tongsin. Bangun kaget cari. Siapa yang? Sepi jam 2 malam. Pagi. Tidak ada orang. Tidur lagi. Panggil lagi. Keras lagi. Kaget lagi. Demikian dipanggil ketiga saya sadar. Samuel. Langsung saya lutut. Ya Tuhan, apa? Ingat perjanjianku dengan engkau. Janji apa? Kamu janji kok kalau sudah kawin punya anak satu, saya suka aku toh? Ya, oke. Sudah waktunya tiba. Anakmu sudah umur berapa? Setahun. 1 toh? Ya. Sekarang kamu pilih istrimu atau anakmu yang harus pulang. Bayangin. Jadi setiap perkataan yang kamu ucapkan janji harus mempertanggungjawabkan. Jangan sembarangan. Jangan sumpah, jangan janji. 2 hamba Tuhan di Bandung. Kakak adik. Kembar kalau tidak salah ya. Kembar. Janji. Pak sama. Nanti nek mati bareng ya. Nek mati bareng ya. Nek mati bareng ya. Janji ngomong terus saking senengnya kakak adik ini. Janji. Saudara tahu? Yang satu sudah menikah. Yang satu sudah menikah. Yang satu di Bandung. Mati kakaknya. Plus. Adiknya dari Singapura pulang ke Bandung. Untuk menghadiri ke pemakaman. Di tengah jalan mati. Jadi pemakamannya tetap 2 kakak adik. Saudara, hati-hati makanya kalau janji. Mumpung sekarang belum mati, janjinya dibatalin dulu. Maka dari itu, pada waktu saya ditanya begitu, saudara, pilih. Wah, bingung. Benar-benar bingung. Makanya gampang janji, tapi kalau sudah mempertanggungjawabkan, benar-benar pusing. Makanya jangan bayang-bayangin. Tapi hadapi. Nah, pada waktu itu saya bilang, Tuhan, kalau anakku mau ambil,
Aku sih rela, mau bikin lagi bisa. Nah, ya dah. Istriku rela ndak. Nanti susah ya, repot. Saya bilang, kalau istriku mbak ambil, aku ndak sanggup miara anak tanpa ibu. Kawin lagi juga ndak boleh kok. Ya kan punya anak siji kan repot. Ndak punya ibu, saya bilang, wah susah dah. Udah. Saya bilang, pilihin. Mau anakku, mau istriku, sasukamu. Diambil dua-dua, oke. Saudara, kalau saudara nanti kenal sama Tuhan, saudara akan tahu dihadapkan kenyataan demi kenyataan dan tidak bisa kamu lari. Waktunya tiba, saya pulang, ketemu istri, ngomong lagi Tuhan. Makanya saya bilang, bicara dengan Tuhan, kamu harus benar-benar mengusahakan, berjuang untuk bisa mengerti suara Tuhan, cara Tuhan berbicara. Supaya saudara ini nanti di dalam kesulitan apapun, saudara tidak mencari hamba Tuhan yang lain. Seperti bangsa Israel yang berkata apa? Musa, lebih baik engkau yang bicara sama Allah, mewakili kami. Rugi. Maka bangsa Israel tidak masuk Kanaan karena dia tidak mau sendiri. Maka dari itu hati-hati. Saudara harus benar-benar belajar firman Tuhan dan pelajari, perjuangkan benar-benar untuk mengerti cara Allah berbicara. Nah, pada waktu saya diberikan mimpi itu, setelah itu saya bilang sama istri saya, kamu pilih, kamu atau anakmu yang pulang. Istri saya cuma nangis terus. Saya bilang, sorry ya, aku tidak bisa nangis. Bapakku sudah tahu, bapakku di surga itu kalau sudah bilang gitu, tidak bisa, tidak harus kamu milih. Nah terus kalau, ini perhatiin saudara, kalau aku serahkan seperti Abraham, dibalikin enggak? Jadi nyerahkannya dikasih tali. Nanti dikasih ke ditarik. Gak bisa, Tuhan tidak bisa diakali, saudara. Percuma. Aku bilang, kalau kamu punya iman seperti Abraham, serahkan dan anggap itu mati sungguh-sungguh. Kemungkinan bisa dibalik. Kemungkinan. Tapi Tuhan lihat hatinya. Habis itu dia bilang, ya sudah. Nah, saya kembali sekolah. Saudara tahu? Saya ujian kurang sehari. Dikasih telegram sama istri saya. Anak sakit keras. Segera pulang. Tahu enggak saya? Apa itu tandanya? Mati anakku. Nah, saudara, saya ambil telegram itu. Teman-teman saya bilang ini, pulang, tinggal aja ujian. Toh 3 bulan ujian lagi, gugur, enggak apa-apa. Saya bilang, enggak. Saya masuk kamar. Saya enggak bicara apa-apa. Saya ngambil telegram, saya berlutut, saya ini. Tuhan, baca. Saudara, itu Alkitabiah enggak? Hah? Itu Alkitabiah loh. Kalau saya ngajari itu Alkitabiah loh. Ada. Saya berkata, Tuhan, baca. Saya tunggu sebentar. Terus saya bilang, bagaimana? Jadi tak tahu ulangi telegramnya. Oh, sudah disuruh baca kok. Kamu ulangi. Bagaimana? Karena istrimu menyerah dan rela. Aku kasih kamu, anakmu kembali. Saya tidak pulang. Bayangin, teman saya bilang, Bapak gila. Aku menilai, tidak apa-apa, anakku sembuh kok, tidak sakit. Tidak jadi mati. Tanya, Tuhan, bagaimana? Dia ngomong tadi, sembuh. Tuhan yang ngomong, iya. Aneh. Makanya kalau saudara jadi warga negara surga, pasti dicap aneh. Kalau tidak dicap aneh, belum warga negara.
Makanya itu, untungnya istri saya sudah tahu keanehan saya. Jadi saya tidak pulang habis ujian, besoknya pulang, istri saya sudah tahu. Aku bilang, kamu tidak marah kalau aku tidak pulang. Aku sudah tahu. Pasti Tuhan ngomong sama kamu. Kesembuhannya bagaimana? Pada waktu itu Iin mati. Mati, saudara. Sampai mama saya sudah di telegram dari Semarang ke Jepara, anak Tongsin meninggal. Jadi datang, saudara. Tapi demikian diserahkan, mati, diserahkan. Tuhan, aku serahkan anak. Bangkit. Jadi ngalamin sendiri. Aneh-aneh. Jadi kalau Iin itu memang anak ajaib. Gitu. Mati hidup. Ya toh? Buta tuli. Normal. Ya toh? Memang sudah bukan milik dia itu. Jadi hidupnya itu hidup apa? Tambahan. Bukan miliknya dia. Maka dari itu saudara, Denny juga begitu. Anak saya semua saya dituntut. Denny itu umur 3 bulan itu sudah tinggal kulit sama tulang. Kayak kera. Aku sampai gini. Bu, ini biar anakku kok kayak gini. Anak laki satu-satunya kayak gini. Aduh Tuhan. Saya tidak sampai hati saya. Saya bilang Tuhan, udahlah, bawa pulang aja. Sebabnya apa? Order delay kurang. Jadi dokter zaman tahun 68 itu order delay tidak ada. Jadi empedunya itu sambungannya tidak ada. Jadi empedunya itu gelundang-gelundung gitu, tidak ada sambungannya. Jadi makanan itu tidak bisa diambil vitaminnya, saudara. Saya tanya sama dokter, dokter ini bagaimana ini? Tidak bisa. Hidupnya harus disuntik terus. Antara mati dan hidup. Aduh, anak kakak istri saya mati dalam waktu 6 bulan. Nah, dia 3 bulan. Ternyata ini turunan, saudara. Nah, kalau dulu tahu deh turunan, ya tidak mau. Nah, turunannya kurang. Kurang gede. Nah, susah. Lah, Tuhan bilang itu jodohmu, ya tak tangkap, mestinya sempurna. Ada kurang. Tapi makanya di dalam Yesus kurang sekalipun bisa ditambah, diciptakan baru. Jadi bukan kesembuhan, saudara, penciptaan. Karena fotonya ada. Tidak ada. Dokter bilang, ini harus dioperasi. Kamu operasi itu buat apa? Cuma dilihat. Loh. Terus buat tutup lagi. Iya, lah ngapain? Aku mau suruh bayar. Enggak. Lah terus bagaimana? Ya biarin. Loh, lah biarin bagaimana? Ya nanti dulu. Saya sembahyang. Tuhan, ya mau dia. Ngomong nih saudara. Ngomong nih dia. Anakmu harus pulang. Saudara. Makanya saudara harus kenal. Ngomong Tuhan sama saya. Sama adik-adik saya ngomong. Harus pulang. Yang tidak bisa terima cuma istri saya. Sebabnya apa? Sebab anak laki ini persis bapaknya. Dan dia ini anak kesayangan bapaknya. Umur 12 bapaknya pulang kok. Jadi punya anak persis bapaknya itu. Wah rasanya itu milik dia nomor 1. Saya jadi nomor 2. Jadi dia lalu ngotot anak emisnya. Saya bilang kamu ini, loh saudara. Kamu ini egois, tidak sadar. Anak kayak begini kok dituntut hidup terus. Sampai tulang kering kayak gini. Aduh, sampai bilang, saya tidak sanggup lihat. Kayak orang kelaparan. Udahlah, Pak pulang. Akhirnya dia rela. Sampai saya marahi akhirnya. Kamu jahat. Kamu ibu yang kejam. Kamu ibu yang tidak sayang anak. Akhirnya dia nangis. Serahin. Akhirnya dia rela. Ya. Oke? Oke. Saya dulu kerasnya kayak begitu, saudara. Istri saya marahin. Habis itu dia, oke. Langsung saya bilang, besok pergi rumah sakit. Bawa duit, bayar. Bawa pulang, biar cepat mati. Itu watak saya, saudara. Jeleknya kayak apa? Istri saya nurut. Ya sudah, tak sukamu. Makanya ini luar biasanya kalau Tuhan itu memberi. Biarpun kurang onderdili. Tapi di pihak yang lain itu luar biasa. Ya nurut.
Saya bawa duit, masuk rumah sakit. Mau bayar nih. Tak pikir, cepat mati. Biar pulang. Saya itu orangnya kalau sudah dapat ya sudah, selesai, cepat-cepat. Sedang jalan, saudara. Jalan ke sal ini. Ngomong. Saya gandeng dia. Ngomong Tuhan. Anakmu hidup. Hari Senin jam 9. Bawa pulang. Oh, saya langsung. Sekali lagi. Jadi kalau dengar itu jangan langsung terus. Puji Tuhan. Belum tentu. Sebab Alkitab harus diuji. Bilang. Ujilah tiap-tiap roh. Aku bilang, Tuhan, kalau ini engkau ngomong sekali lagi. Ini bukan dari hati. Ngomong. Dari luar. Audible. Anakmu hidup. Jam 9 hari Senin. Bawa pulang. Aku bilang, amin. Wah, langsung istri saya bilang, apa ya? Tidak jadi mati. Hidup. Wah, senangnya setengah mati dia. Wah, puji Tuhan. Wah, saya ya turut seneng ya toh. Tapi saudara, nah ini. Jalannya ini yang saudara harus bayar. Waktu saya ketemu dokter spesialis Bineder bilang gini, spesialis anak. Saya bilang, dokter, anakku hari Senin jam 9 sembuh. Dia bilang, apa? Nanti empedunya ada sambungannya. Saya bilang, kamu ini kan dokter gigi loh. Ya, kok gila. Langsung diginiin loh, gila. Tapi pada waktu itu Isa punya iman yang timbul luar biasa. Saya bilang, dokter buktikan jam 9 hari Senin. Kalau tidak jadi, jangan percaya. Yesus Tuhan luar biasa. Ya, dokternya orang Katolik. Buktiin. Lalu dia itu Isa jengkel sama saya, marah, tapi membuktikan. Dia bilang gini, oke, hari Senin saya tidak praktek. Saya korbankan duitku. Saya mau buktikan dokter gila. Saya bilang buktiin nanti yang gila saya apa kamu. Saya bilang. Sebab dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bisa ngomong. Jadi pada waktu itu Senin saya datang saudara. Wes bawa duit, dapat saya nekat saudara. Sama saya istri saya sih hahaha ya mana hidup. Saya masuk situ ketemu dokternya jam 8. Saya bilang, wah dokter tidak praktek. Ya gara-gara kamu. Terus, tidak ada perubahan. Loh, saya bilang jam 9. Loh, harusnya kan ada penyembuhan. Mana? Loh, Tuhan tak ngomong. Sembuh pelan-pelan. Dia berkata, jam 9 anakmu sembuh. Jadi sebelum jam 9, ya belum. Diperiksa lagi. Jam 9 kurang seperempat. Tidak ada apa-apa. Parah saudara. Aku turut-turut gila. Wah. Aku bilang, sebentar, kurang seperempat jam. Saya bilang, mana mungkin? Iya, makanya itu bukti. Ini kurang ajar sekali saya. Kok bisa punya keberanian itu bagaimana? Itu yang saudara harus alami. Tuhan, bukan saya, saudara. Tuhan, saya punya keberanian, punya iman, mesti jadi. Makanya itu, kalau kamu kenal Tuhan, kalau sudah dapat firman, itu rema, itu pegang. Mesti jadi. Tapi jangan logos. Umum. Nah, pada waktu kurang 5 menit, dia bilang, periksa lagi. Tidak ada apa-apa. Lihat itu kurang 5 menit. Loh, nanti dulu pas. Ambil anaknya, saya bilang kurang 5 menit. Ambil dokter, ambil. Dia ambil. Periksa, saya bilang. Jadi saya yang ganti merintah. Dia ganti marah. Kan, yang diperiksa apa? Wong itu di dalam. Ya tidak tahu. Saya bilang. Buktiin. Bagaimana caranya? Tidak tahu, saya bilang. Terus ditelanjangi anaknya. Terus pantatnya madu dia. Kan kalau meriksa Pak bayi kan gitu. Bukan. Dibuk-buk ini. Yang diperiksa itu apa? Aku bilang, ya tidak tahu. Saya lihat jam. Tepat. Aku bilang, sekarang. Wah, anak itu sekarang tuh terus angkat kaki, angkat tangan.
Wah, kayak orang mau mengeluarkan sesuatu yang dipaksa. Hah? Yang keluar dari anusnya apa? Empedu nyemprot dokternya. Wah, rasain lu. Dokter itu muka ini hijau semua. Kamu bisa ngerasain empedu itu pahitnya kayak apa? Wah, job. Wah. Tapi saudara tahu dia bilang apa? Bahasa Belanda ngomongnya. Endelok. Jadi dia bilang endelok. Aku bilang apa itu? Selesai. Mujizat terjadi. Sambungan empedu nyambung. Ada. Sehingga empedunya bisa keluar dari anus. Itu ke lambung dulu loh saudara. Ini nyemprot. Ya yang itu kalau tidak Tuhan membuktikan kuasanya. Tidak mungkin. Maka saat itu dia bilang, bawa pulang. Anakmu sembuh. Sembuh saudara. Beres loh. Gendute kayak gitu loh. Sempurna saudara. Sempurna. Itu Allah kita. Maka dari itu pada waktu saya mendapatkan mimpi, saya berjalan. Saya ketemu satu patung yang gede sekali. Jadi saudara harus tahu bahwa pengikutan kita, padahal saudara tahu, saya umur 12 dipanggil Tuhan. Itu mahasiswa, saya berumur 28 tahun. Jangan kaget, sebab saya umur 14 itu baru kelas 3. Jadi kalau kelas 3 SD betul loh. Tapi kalau saya umur 30 bisa jadi dokter itu lumayan. Nah, makanya itu saudara, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Ibu, bapak punya anak kayak apa? Tidak masalah. Allahmu sanggup mengubah segala perkara. Nah, waktu itu saya ketemu patung. Saya bilang, loh jalanannya kok gelap gulita. Saya bilang, jalannya mana? Padahal jalannya sempit. Makanya jalan ke surga itu sempit. Saya sedang jalan di jalan yang sempit itu. Saya lihat ini, waduh patung besar itu, gedung seperti gedung bertingkat. Pantesan gelap ketutupan semua. Semua jalan ditutup. Saya lihat, patung begini segini. Ternyata itu patungnya bisa ngomong. Setan. Saya tidak tahu kalau itu setan. Saya bilang, terus dia ngomong. Dia ngomong, gak tahu. Lu kok bisa ngomong? Kamu ikut aku. Saudara. Kamu ikut aku. Aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu. Kamu ikut aku. Kenapa harus ikut kamu? Sebab aku tahu hobimu. Kesukaanmu. Aku tahu. Dia cuma gini, saudara, saya bilang, apa? Enggak. Dia cuma gini. Pak, di sana kolam orang perempuan. Satu kolam itu orang perempuan. Perempuan segala bangsa. Mulus-mulus. Saya lihat kaget. Wih, perempuan kok mulus-mulus kayak gitu? Segala bangsa. Terus apakah aku mau ikut Yesus? Terus gak lihat gitu. Siapa bilang? Gak usah pura-pura, saudara. Makanya saya bilang, saya punya watak. Saya tak deketi kolam itu. Tak lihati satu-satu, tak lus-lus. Satu-satu. Jadi jangan kira kalau saya itu orang baik. Kamu taunya kan sekarang. Dulu. Tanya istri saya dulu. Jadi jangan kira kalau saya mau ikut Yesus itu terus gitu, itu terus. Enggak, nonsen. Saya ngakui, saudara. Tapi saya balik, saya bilang, itu aku suka. Jujur, itu aku suka, aku senang. Tapi aku mau ketemu Yesus dulu.
Bedanya cuma di situ, saudara. Aku mau ketemu Yesus dulu. Dia bilang apa? Tunggu. Aku tahu hobimu cuma itu. Cas. Kolam berlian. Sakini loh. Tak datang nih, saudara. Wih. Ini juga aku seneng. Nah, itu hobi itu ini cocok kan. Sebab itu kalau tidak ada ini. Ayo perempuan-perempuan ini kan tidak mau tuh ya. Ya makanya tidak bisa. Jadi ini setel ini. Ini setelannya ini. Jadi saya bilang, itu aku suka, itu suka, saya bilang. Tapi tolong aku tak ketemu Yesus dulu. Hanya itu toh. Saya tidak mengatakan gini. Aku percaya, enggak. Aku bilang, aku mau ketemu Yesus. Hanya mau ketemu. Tidak minta yang lain. Tapi apa terjadi? Belum, dia bilang, sebentar, aku masih tahu kesukaanmu. Kurang satu lagi. Digendong saudara saya. Saut gitu tak, gendong, terbang. Bawa ke atas bukit yang tinggi sekali. Dilihatkan dunia. Dia berkata, aku beri kamu kuasa. Wah, aku suka juga itu. Tapi aku mau ketemu Yesus dulu. Nanti kalau sudah ketemu Yesus, urusan belakang deh. Aku bilang itu. Ini nanti, tapi ketemu Yesus dulu. Saya bilang. Bodoh, dia bilang. Marah dia, saya ditinggal. Di atas gunung sendirian. Dia sudah terbang. Saya bilang, lu. Ini, aku balik bagaimana ini? Sendirian di atas bukit. Bilang, Roh Kudus. Makanya dari hati ngomong. Mengapa tidak kamu perintahkan dia terbang mundur? Makanya itu saya bilang, oh iya. Dalam nama Yesus, balik. Mundur saudara. Nah, sekali di depan saya berhenti, saya naik di punggung dia. Pluk. Bawa saya kembali. Nah, saya jadi kayak Aladin. Wah. Itu nyambung, saudara. Nah, setelah itu saya dihadangi lagi. Terus saya bilang gini. Dalam nama Tuhan Yesus, minggir. Setelah minggir, saya berjalan. Naik terus. Saudara, perhatikan. Dalam mengikut Yesus. Kalau engkau mau ketemu dia, ada saat-saat di mana kegelapan seolah-olah kamu tidak tahu jalan. Itu ujian. Sebab pada waktu saya berjalan, kanan kiri jurang. Saya jalan terus. Masuk ke awan. Awan itu gelap gulita. Putih kabut. Tidak bisa dilihat. Jalan pun kamu tidak tahu. Saya bilang, ini deh Tuhan, kalau aku salah jalan, pasti masuk jurang. Tuhan berkata, Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tuhan berkata, jalan saja. Ya wes, tadi aku nekat. Jalan aja. Setelah lewat awan, baru terang benderang surga. Pas saya sampai di sana, luar biasa kayak begini. Tuhan Yesus di depan saya. Dia pakai jubah putih, rambutnya segini, dia berkata begini, berbahagialah hambaku, selamat datang. Dan pada waktu itu saya menyembah. Tuhan, aku mau ketemu engkau. Ya, aku menemui engkau. Terus kemudian dia mengambil batu putih, ukurannya 60 kali 20. Hadiahkan kepada saya. Dia berkata, terimalah hambaku. Jadi saudara, setiap perjuangan saudara di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pada waktu saya lihat batu putih berlian kayak gitu, wah saya hargai. Saya taruh di atas karena apa? Saya merasa ini amat berharga. Ternyata masuk saudara. Sampai sini.
Kok masuk? Aku bilang, bukankah seperti Alkitab? Batu putih itu diberikan. Dan tidak ada orang yang bisa tahu kecuali yang menerima. Cocok. Diberi lagi. Wah, sangka tahu gitu, tempel di sini masuk. Tempel di sini masuk. Diberi 7. Sampai sini. 7 itu baru sampai sini, saudara. Jadi kaki itu masih daging. Aku bilang, cukup. Sudah penuh. Tuhan bilang, perhatikan. Kalau kurang, minta lagi. Saudara, coba tidak ada kata-kata itu. Sia-sia semuanya. Kenapa? Karena saya dilengkapi, tetapi kaki saya masih daging. Yang bawa kita ke dosa siapa? Kaki. Setelah saya mengikut Tuhan berapa lama? Melayani Tuhan 7 tahun. Tuhan ngomong, masuk doa puasa 40 hari 40 malam. Kamu makan sekali. Ya, tidak boleh bicara sama siapa-siapa. Ingat Tuhan. Tuhan bilang gini, apa yang aku katakan? Waduh Tuhan, kakiku belum. Ternyata ini kerap kali masih gotong saya kemana? Dosa. Jalan. Amin. Ingat kata-kataku. Diberi 2 lagi, 9 lengkap. Aku saya, Tuhan, Engkau itu sangat-sangat mengasihi. Dia berkata apa? Rancanganku bukan rancangan. Aku mempunyai rancangan-rancangan yang indah untuk masa depanmu. Dan bukan rancangan yang jelek. Percayalah. Kenapa saya menangis, saudara? Pada waktu saya sudah menerima batu putih, Tuhan berkata begini, lihat awan dibuka. Itu kayak guntur. Awan itu kalau dibuka, itu pintu-pintu di surga sana itu kayak awan. Buka. Kayak guntur. Buka. Di bawah gunung. Orang ribuan. Tuhan bilang, bawa mereka pulang. Bawa mereka pulang. Saya diingatkan. Bukankah tahun ini tahun penuaian? Dan saya diingatkan. Ingat aku ngomong sama kamu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Bawa mereka pulang. Maka dari itu saudara, saya merindukan supaya jangan ada satu di antara kamu yang Dan kalau saudara masuk, ingat keluargamu. Bawa. Di sana banyak tempat, saudara. Maka dari itu Musa berkata apa? Musa berkata apa pada waktu dia dipilih oleh Tuhan? Dia harus menunggu 40 tahun untuk dididik kembali. Biarpun dia sudah dididik menjadi pangeran. Tapi Tuhan tidak mau pendidikan dunia. Tuhan mau pendidikan rohani. 40 tahun jadi gembala. Setelah itu Tuhan menyatakan diri melalui api di semak-semak. Tuhan berbicara memanggil dia. Dan dia setelah dia mengalami mujizat, mengalami segala perkara, dia perjuangkan bangsanya. Tapi bangsanya ternyata apa? Menyakitkan hati. Berontak terus, ngomel terus. Apa bedanya dengan kalau saudara mengalami keluargamu? Kamu berjuang untuk keluargamu. Kamu berdoa untuk suami, istri, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, familimu. Tapi mereka mengejek. Mereka menghina. Mereka tidak bisa. Tapi perhatikan. Musa yang dikatakan dia menghadap kepada Allah. Dia berkata apa? Kita lihat. Supaya kita belajar, saudara. Di dalam kitab Keluaran. Pasal yang ke-32. Ayat yang ke-32 dan 33. Mulai 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, perhatikan saudara, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis.
Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Mengapa Musa bisa berani mempertaruhkan jiwanya untuk bangsanya? Karena dia mendapatkan roh apa? Belas kasihan. Roh belas kasihan ini karena dia melihat saudara. Dia berjuang untuk bangsanya. Tuhan Yesus pesan kepada saudara dan saya. Kalau Yohanes 3:16 bilang apa? Karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ini untuk siapa? Untuk saudara. Untuk saudara. Apa yang saudara harus lakukan? 1 Yohanes 3:16. Ini pesan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan penebusan, kalau saudara sudah mendapatkan karunia-karunia yang Tuhan berikan, ingat 1 Yohanes 3:16. Satunya itu, saudara ingat-ingat gampang. Satunya itu kamu. Yohanes 3:16, Yesus buat kamu. 1 Yohanes 3:16, satunya itu kamu. Ya toh, bahasa Inggrisnya I. Kamu dah. Di sini dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Tidak dituntut orang dunia. Betul? Saudara-saudara. Siapa itu? Ya saudaramu. Ngerti saudara? Keluargamu, familimu, kamu yang harus berani bayar harganya. Musa berani membayar harganya. Tetapi ingat, kita kerap kali kalau sudah membayar harga, kita sudah berbuat baik, kita sudah berjuang, kita sudah berani mati untuk dia. Ingat, di dalam diri saudara dan saya, ada watak egois. Ini yang saudara tidak sadar, akhirnya membuat saudara jatuh. Kenapa? Jujur sekarang ini, kalau saudara sudah berdoa untuk istrimu, suamimu, orang tuamu, kalau kira-kira enggak tobat-tobat, jengkel enggak? Jengkel lah? Nah, itu kejatuhan. Sebab kalau kamu jengkel berarti itu usaha siapa? Dirimu saudara, tidak bakal berhasil. Dan mendatangkan hukuman. Tidak boleh saudara. Kamu wajib menyerahkan, kayak Tuhan Yesus dulu. Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mati di kayu salib, dia ejek-ejek. Dia marah, dia bilang apa? Ampuni, karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Saudara juga harus begitu. Sebab hal ini melanda Musa. Musa membela bangsanya demikian. Lalu Allah berkata, aku akan ampuni bangsa ini. Tapi aku tidak melepaskan dari hukuman. Perhatikan. Diampuni. Tapi tetap dihukum. Tidak ada saudara. Yang lalu diampuni terus bebas. Kok enak? Tetap dia harus jalani hukuman. Maka dari itu saudara harus tahu. Makanya Paulus berkata apa? Lebih baik tubuhnya aku serahkan setan. Dihancurkan. Tapi jiwanya selamat. Makanya saya pernah tanya sama Tuhan begini. Tuhan, kenapa anak-anak Tuhan ini kalau mau mati, mesti kok sakit? Ya lah. Sakit dulu, menderita dulu, baru mati. Kasihan dong Tuhan. Tuhan bilang,
Kamu ini bagaimana? Tidak ngerti aku. Justru aku kasih sakit karena aku mengasihi dia. Kenapa? Kalau orang sakit, pasti tidak berbuat dosa. Jadi dia bertobat, segala dosa-dosanya ditanggung dalam daging, habis itu bersih, pulang. Nah. Selamat. Oh gitu Tuhan. Ya. Maka dari itu saudara. Jadi kalau yang sakitnya panjang, lalu jangan kamu bilang, dosanya panjang. Bukan. Itu bukan ukuran. Kenapa kok sakitnya panjang? Karena belum bertobat. Belum bertobatnya kenapa? Tidak sadar akan dosa-dosanya. Loh. Bangsa Israel itu 40 tahun putar-putar sebab apa? Gerutu terus, belum bertobat, tidak sadar. Sampai ditunggu 40 tahun tidak sadar. Nah ini orang juga begitu. Di Bandung ada orang Kristen, saudara. Ya tidak sadar-sadar gitu. 4 tahun. Udah, tidak sadar. Kok tidak sadar-sadar? Nah iya. Ini kalau sudah sadar sih beres. Nah, saya diundang istrinya, diundang, sembayang dong Pak, sembayang ini Pak. Sebabnya apa? Tobat sudah.